Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kajian kita malam ini yang biasanya kita mengkaji fikih salat Bulughul Maram sampai pada pembahasan tentang sujud tilawah. Dan sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Dan saya memandang ada sebuah pembahasan insidental yang penting, karena ini adalah bagian dari rudud ilmiah, pembelaan terhadap ulama sunnah dari syubhat yang disebarkan oleh dari sebagian orang, sebagian pihak yang mendiskreditkan atau ada unsur melecehkan, merendahkan. Di antaranya adalah Dr. Ar-Razi Hashim MA dalam salah satu video ceramahnya yang saya dapat kiriman pertanyaan dari seorang akh. Video itu dari sebuah Instagram. Dr. Ar-Razi Hashim ini masih muda. Jadi beliau kelahiran 21 April 1986. Sehingga mungkin kalau nanti saya sebut sedikit-sedikit dengan sebutan adik mungkin masih tidak salah. D. Ar-Razi misalkan. Dia lahir di Koto Tengah, Payakumbuh, Sumatera Barat pada tanggal 21 April 86. Dan menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3-nya itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan disertasi S3 berjudul
teologi muslim puritan, genealogi dan ajaran salafi. Ada pembahasan tentang salafi, dan dia mengaku dulunya salafi, sekarang sudah menjadi sufi. Dan dia aktif untuk mengisi kajian sufi dan tasawuf. Dalam potongan video itu, dalam video tersebut, setidaknya ada 2 ulama yang dibicarakan, yaitu Syekh Al-Albani dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ketika membahas Syekh Albani, ada unsur perendahan, mengatakan bahwa Syekh Albani itu hanya rajin saja, kemudian tidak pernah kuliah, gitu. Ada unsur perendahan. Yang beliau lakukan takhrij hadis itu mudah. Nah, jadi di menit-menit awal video tersebut, D. Ar-Razi ini menyatakan Syekh Albani ini peneliti hadis yang rajin. Jangan berlebihan terhadap Syekh Al-Albani. Yang diteliti Syekh Albani, metodologinya, beliau sambil menunjuk beberapa hadirin, ngerti semua ini. Cuma mereka ini kalah rajin. Ada nggak riwayat Syekh Albani kuliah? Kata dia. Syekh Albani ini belajar cara mentakhrij hadis. Kalau di ma'had mahasiswa Darus Sunnah itu semester 1 sama 2, semester 1 dan 2 mahasiswa sudah mentakhrij hadis. Kalau mahasantri sudah bisa, kira-kira dosennya bisa nggak? Kata dia. Sambil merem bisa, kata dia. Namun kami tidak berhak mentakhrij hadis, katanya. Karena sudah ada ulama yang mensahihkan. Dan ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan merendahkan, penggiringan opini untuk merendahkan Syekh Albani, bahwasanya beliau itu sekedar rajin saja. Padahal meskipun beliau tidak pernah kuliah, namun hasil-hasil penelitian beliau digunakan oleh para profesor baik profesor akidah, profesor fikih maupun profesor ilmu hadis sendiri. Karya-karya beliau menjadi bahan objek disertasi S3. Dan tidak sedikit ulama yang memuji beliau. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian juga ada pemuliaan dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Nah, walaupun kita tidak mengkultuskan Syekh Al-Albani, kita tidak menyatakan bahwa seluruh penilaian hadis Syekh Albani itu seluruhnya benar. Kita tidak menyatakan bahwa beliau terlepas dari kesalahan. Sama sekali tidak demikian. Namun beliau punya otoritas, punya kompetensi dalam menilai hadis. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat antar ulama terhadap sebuah hadis, bisa jadi ulama A suatu saat benar, di lain pihak ulama B yang lebih benar, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, tapi kalau ada penggiringan opini untuk merendahkan beliau, seakan-akan beliau bukan seorang alim, maka ini ada unsur pelecehan. Dan sebenarnya Syekh Ar-Razi ini sendiri di video yang lain, video yang berjudul Ahmad Ruh Allah, itu dia sebutkan tentang Nur Muhammad panjang lebar, dan dia menyatakan kita tidak pakai hadis palsu. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau aku tidak ciptakan alam semesta ini. Itu palsu, kita sudah tahu, kata dia. Tapi pegang satu hadis sahih. Ini satu-satunya hadis yang sahih, kata dia. Kemudian dia berdalil dengan hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak.
kisah bagaimana Nabi Adam alaihi salam bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada kalimat di situ, di potongan akhir hadis itu Allah menyatakan laulaka ma khalaqtuka. Kalau tidak karena dia, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau tidak karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Itu dalam disahihkan oleh Al-Hakim, kata dia. Kata di Ar-Razi ini. Nah, padahal sekian banyak ulama mengkritisi hadis tersebut. Seperti Al-Imam Az-Zahabi menyatakan bal maudhu', hadis itu palsu. Kenapa? Karena di dalam perawinya ada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, seseorang yang dinilai sendiri oleh Al-Hakim bahwa periwayatan dia dari ayahnya itu palsu. Kata Al-Hakim di dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Madkhal ila Sahih, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rawa an abihi ahadits maudhu'ah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya hadis-hadis yang palsu. Nah, ini kata Al-Hakim sendiri. Yang ketika Al-Hakim meriwayatkan dari perawi tersebut, beliau menyatakan sahih. Kemudian penilaian sahih dari Al-Hakim ini diterima mentah-mentah oleh seorang dokter ini dengan alasan sudah ada ulama yang mensahihkan. Sekian banyak ulama menyatakan ada yang palsu, ada yang menyatakan lemah, mengkritik hadis itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Baihaqi, As-Suyuti, tutup mata dia dengan itu, dengan alasan sudah ada yang mensahihkan. Kita tidak punya kapabilitas untuk mentakhrij, kita tidak punya hak untuk mentakhrij. Nah, ini kontradiksi pada salah satu ucapan dia. Terkait dengan Syekh Al-Albani, penting kiranya kita membaca fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah terkait dengan beliau, bagaimana kita bersikap terhadap Syekh Al-Albani, bagaimana bimbingan Al-Lajnah itu terhadap Syekh Al-Albani. Dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, fatwa yang ketiga nomor 5981, Al-Lajnah Ad-Daimah menyatakan ar-rajulu ma'rufun ladaina bil ilmi wal fadli wa ta'zimis sunnah. Seorang ini, artinya Syekh Al-Albani, ma'rufun ladaina, sudah dikenal di kalangan kita, bil ilmi wal fadli wa ta'zimis sunnah, dengan keilmuan, kemuliaan dan pengagungan terhadap sunnah. Wa khidmatiha, bagaimana beliau berkhidmah terhadap sunnah. Wa ta'yidi madhhabi ahli sunnati wal jamaah, bagaimana beliau menguatkan madhab ahli sunnah wal jamaah. Fit tahdhir minat ta'assub wa taqlidil a'ma, dalam memperingatkan umat akan bahayanya fanatik dan taklid buta. Wa kutubuhu mufidah, kata Al-Lajnah Ad-Daimah, dan kitab-kitab beliau ini berfaedah, bermanfaat. Walakinnahu kaghairihi minal ulama laisa bima'sum, namun beliau Syekh Al-Albani rahimahullah seperti ulama yang lain. Jadi jangan tanggalkan predikat ulama dari beliau. Namun beliau seperti ulama yang lain, laisa bima'sum, yang tidak maksum. Yukhti wa yusib, kadang beliau salah, kadang beliau benar. Wa narju lahu fi isabatihi ajrain wa fi khata'ihi ajrul ijtihad. Dan kita berharap ketika beliau benar, beliau mendapat 2 pahala, dan ketika beliau salah, beliau mendapat pahala ijtihad. Kama sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana telah sah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada
fa asaba falahu ajran wa idza hakama wajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim menetapkan hukum kemudian dia berijtihad dan benar, maka dia akan mendapat 2 pahala. Kalau dia menetapkan hukum dan berijtihad kemudian dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Itu penjelasan dari Al-Lajnah Ad-Daimah dalam sebagian fatwanya. Dan di fatwa yang lain, Al-Lajnah Ad-Daimah juga menukil penilaian dari Syekh Al-Albani bahwa sebuah hadis itu maudhu, palsu. Ketika ada seorang yang bertanya, sinfani minan nas idza salaha salahan nas, hal huwa hadis atau min kalami Umar? Kalimat sinfani minan nas, ada 2 golongan manusia. Kalau 2 golongan manusia ini baik, maka manusia yang lain akan baik. Apakah ini termasuk hadis atau termasuk ucapan Umar? Ada pertanyaan kepada Al-Lajnah Ad-Daimah. Kemudian Al-Lajnah menjelaskan, rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah an Ibni Abbas. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya dari Ibnu Abbas. Wa qad dzakarahu as-Suyuti fil Jami' as-Shaghir bihadzal lafdh, sinfani minan nas idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas al-ulama wal umara. 2 macam manusia, jika mereka berdua benar, mereka berdua baik, akan baik manusia. Kalau mereka rusak, akan rusak manusia. 2 kelompok itu adalah ulama dan umara. Dan As-Suyuti mengisyaratkan kelemahannya. Wa naqala al-Munawi fi syarhihi al-Jami' as-Shaghir 'an al-Hafidz al-Iraqi annahu dha'if. Dan Al-Munawi menukil dalam syarahnya Al-Jami' as-Shaghir dari Al-Hafidz al-Iraqi bahwasanya hadis itu lemah. Wa dzakara akhuna al-Allamah Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani fi kitabi Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah annahu maudhu'. Sedangkan saudara kami Al-Allamah, seorang yang sangat alim, Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah menyebutkan bahwasanya hadis itu maudhu', di anna fi isnadihi Muhammad bin Ziyad al-Yashkuri, karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ziyad al-Yashkuri, wa huwa kadzdzab, yang dia dinilai sebagai pendusta. Qalahu Ahmad wa Ibnu Ma'in, sebagaimana ucapan Al-Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Nah, dan dalam fatwa-fatwa yang lain ada kondisi-kondisi di mana Al-Lajnah tidak sependapat dengan penilaian Syekh Al-Albani. Artinya, jangan turunkan beliau dari predikat sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama yang memiliki jasa besar dalam penelitian ilmu hadis. Meskipun demikian, tidaklah berarti kita fanatik buta dengan penilaian beliau bahwa semuanya pasti benar. Kita tidak menganggap beliau sebagai orang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Dan di antara bentuk celaan Ar-Razi ini kepada Syekh Al-Albani adalah karena Syekh Al-Albani itu melemahkan sebagian hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini penting untuk kita jelaskan. Bisa jadi syubhat itu nanti akan berasal dari pihak lain, tapi syubhatnya sama. Maka kita harus mengetahui bagaimana cara kita memahami dan mendudukkan masalah. Di video tersebut, di menit yang kedua, detik ke-33, Ar-Razi itu menyatakan, kalau ada orang berani mendhaifkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari, bermasalah enggak orang itu? Kemudian jawaban dari audiensnya,
Terus kata D. Ar-Razi ini, serius, kata dia. Serius. Kemudian dia menyatakan, Albani mendhaifkan 2 hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Nah. Kalau orang terprovokasi dengan kalimat semacam itu tanpa mendapat penjelasan yang memadai, maka dia akan tergiring pada opini untuk mendiskreditkan Syekh Al-Albani. Padahal kalau orang itu memahami bagaimana perbedaan pendapat para ulama sejak dahulu, bahkan terhadap Sahih Al-Bukhari, itu mereka akan paham bahwa itu wajar sebagai sebuah kritik ilmiah. Kalau disebut 2 hadis, itu sangat kecil sekali dibandingkan ribuan hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, dan para ulama sebelumnya telah menjelaskan bahwa ulama-ulama terdahulu juga ada yang mengkritik sebagian kecil dari Sahih Al-Bukhari, hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kita kutip ucapan dari Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah, yang merupakan salah seorang ulama yang terdahulu dalam menyusun buku-buku mustalah. Kata Ibnu Salah dalam muqaddimah Ibnu Salah, man farada bihi al-Bukhari aw Muslim mundarijun fi qabili ma yuqta'u bi sihhatihi li talaqqi al-ummah kull wahidin min kitabayhima bil qabul. Man farada bihi al-Bukhari, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Muslim atau Muslim saja, Bukhari saja atau Muslim saja, mundarijun fi qabil ma yuqta'u bi sihhatihi, berada pada tingkatan yang bisa dipastikan kesahihannya, li talaqqil ummati kulla wahidin min kitabaihima, karena umat Islam telah menerima kedua kitab beliau itu, kedua kitab beliau berdua tersebut. Litalaqqil ummati kulla wahidin min kitabaihima bil qabul ala al-wajhi alladhi fassalnahu min halihima fima sabaq, berdasarkan sisi yang telah kami jelaskan dari keadaan keduanya terdahulu. Siwa ahrufin yasirah, kecuali hadis-hadis dalam jumlah yang sedikit, kecuali hadis-hadis dalam jumlah yang sedikit dalam Sahih Al-Bukhari. Takallama 'alaiha ba'du ahli an-naqdi minal huffaz, sebagian para pengkritik hadis telah berbicara, berkomentar, mengkritiki riwayat itu. Ahrufin yasirah, jumlah yang sedikit dalam Sahih Al-Bukhari itu. Kad-Daraqutni wa ghairihi, seperti Ad-Daraqutni dan selainnya. Wa hiya ma'rufatun inda ahli hadha sya'n, yang hadis-hadis yang dikritik oleh sebagian ulama tersebut ma'ruf, telah dikenal oleh orang-orang yang pakar dalam keilmuan tersebut. Nah, itu menunjukkan ucapan Al-Imam Ibnu Salah bahwa sebelumnya sudah ada ulama-ulama ahlul hadis juga yang mengkritik sebagian kecil dari hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, demikian juga ketika Al-Imam Al-Bukhari selesai menyusun Sahih Al-Bukhari, ditunjukkan kepada sebagian ulama seperti Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, ya. Dinukil di dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar, ulama-ulama tersebut fastahsinuhu wa syahidu lahu bis-sihhah, ulama-ulama tersebut menganggap baik kumpulan hadis-hadis tersebut dan mempersaksikan kesahihannya, illa arba'ah hadis, kecuali 4 hadis. Kecuali 4 hadis.
Jadi Syekh Albani berapa hadis yang dikatakan? 2. Kata Ar-Razi 2. Nah, yang mendahului Syekh Albani sudah ada yang mengkritik dalam Sahih Al-Bukhari. Walaupun dalam sisi pembahasan ilmiah, mungkin saja setelah kita teliti apa yang dinilai lemah oleh Syekh Albani, bisa jadi yang lebih benar adalah Imam Al-Bukhari. Bisa jadi juga yang benar adalah Syekh Al-Albani. Nah, tapi untuk menunjukkan bahwa kritikan terhadap 2 hadis dalam Sahih Al-Bukhari itu untuk mendiskreditkan beliau, ini tidak benar. Karena ulama-ulama terdahulu juga mengkritik. Bahkan Ad-Daraqutni jumlahnya lumayan. Nah, dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kritikan dari ulama itu terhadap Sahih Al-Bukhari saja hampir 80 buah. 80 buah hadis. Sebagian referensi menyatakan 78. Ini Syekh Albani hanya menyebutkan 2 saja. Ya. Walaupun bisa jadi dari kritikan-kritikan itu pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Al-Bukhari. Tapi bahwa ketika ada orang yang mengkritik tadi, tidak langsung kemudian ditanggalkan keulamaannya. Sebagaimana Ad-Daraqutni sudah ma'ruf dengan kritikan tersebut, tapi beliau tetap dianggap sebagai ulama yang karya-karyanya tetap bisa dijadikan sebagai rujukan. Maka demikian juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Kritikan terhadap sebagian kecil hadis dalam Sahih Al-Bukhari bukan berarti kemudian menunjukkan bahwa beliau bukan seorang yang bisa diambil sebagai rujukan lagi. Beliau tetap sebagai seorang yang alim yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hadis. Kemudian di antara satu kritikan dari Ar-Razi ini, ya, dia menyatakan bahwa Syekh Al-Albani itu mentakhrij, menilai hadis itu tidak hanya dengan keilmuan, terkadang pakai hawa nafsu. Ini kata dia di menit ke-10, detik ke-11. Syekh Al-Albani mentakhrij, menilai hadis tidak hanya dengan keilmuan, terkadang pakai hawa nafsu, kata dia. Kemudian dia sebutkan hadisnya. Dia nyatakan hadis ini ada dalam Sunan Abi Dawud, juga ada dalam Musnad Ahmad, dan juga ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadis tentang bimbingan Nabi, bacaan zikir sebelum sholat, sebelum tidur. Bacaan zikir sebelum tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, bacaan zikir sebelum tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Barang siapa yang membaca ini sebelum tidur, lan yatadurrahu, tidak akan memudaratkan dia. Kalau dia merasa ketakutan ketika akan tidur, cemas, gelisah, maka kalau dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun, tidak akan memudaratkan dia apa yang dia takutkan. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi selain disebutkan bacaan zikir itu, juga disebutkan kalimat setelahnya, wa kana Abdullah bin Amr yulaqqinuha man balagha min waladihi wa man lam yablugh minhum, katabaha fi saqqin thumma 'allaqaha fi unuqihi. Dan Abdullah bin Amr, sahabat Abdullah bin Amr, yulaqqinuha, ya, mendiktikan, mengajarkan, man balagha min waladihi, anaknya yang sudah balik diajari bacaan itu.
Wa man lam yablugh, bagi yang belum balik, minhum, di antara mereka, katabaha fi sabkin, maka ditulis di sebuah lembaran. Ya. Dituliskan bacaan zikir itu di sebuah lembaran. Summa allaqaha fi unuqih, kemudian digantungkan di lehernya, di leher anak itu. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan, tapi Syekh Al-Albani menilai bahwa potongan setengah pertama sahih, setengah berikutnya lemah. Artinya bacaan zikirnya itu sahih, tapi perbuatan Abdullah bin Amr sampai menggantungkan itu kepada anaknya yang belum balik dalam tulisan zikir yang dituliskan itu lemah menurut Syekh Al-Albani. Kemudian di Ar-Razi itu menilai bahwa itu menunjukkan bahwa Al-Albani ini menilai hadis dengan hawa nafsunya. Kok separuhnya disahihkan, separuhnya dilemahkan. Nah, ini kalau orang termakan syubhat ini, bisa jadi dia akan membenarkan ucapan itu. Karena di Ar-Razi ini dianggap pakar hadis. Dia, kalau di internet itu ditulis pakar hadis katanya. Nah, tapi menunjukkan bahwa dia kurang banyak baca. Entah dia tahu atau tidak, pura-pura tidak tahu, wallahu alam. Sebagian ulama ketika menilai sebuah hadis, memang kadang-kala memilah potongan kalimat tertentu itu bisa jadi sahih karena dikuatkan riwayat yang lain. Sedangkan potongan yang berikutnya bisa jadi lemah, itu karena tidak ada penguat dalam satu jalur periwayatan yang lemah. Kenapa Syekh Al-Albani sampai pada kesimpulan seperti itu? Beliau menjelaskan dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor riwayat 264. Kalau mau dilihat sebagai dua jalur utama, ya, hadis tadi, itu ada jalur pertama, jalur riwayat Ibnu Sunni. Jalur riwayat kedua, riwayat At-Tirmidzi, katakan demikian. Riwayat Ibnu Sunni dan yang lainnya, tapi satu jalurnya sama. Itu seluruh perawinya thiqah, kecuali perawi yang bernama Abu Hisham. Jadi satu jalur ini tentang doa sebelum tidur, zikir sebelum tidur. Nah, idza awaita ila firashika faqul, jika engkau akan tidur di pembaringanmu, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Tidak ada penggalan pernyataan bahwa Abdullah bin Amr melakukan perbuatan mendiktikan kepada anak yang sudah balik, yang belum balik, dituliskan kemudian dikalungkan di lehernya. Di riwayat itu tidak ada. Riwayat Ibnu Sunni ini semua perawinya thiqah kecuali perawi yang bernama Abu Hisham, yang nama aslinya Muhammad bin Yazid. Dinilai lemah oleh sekian banyak ulama seperti Ar-Rifai, Al-Ijli, Az-Zahabi, menilainya lemah. Jadi satu jalur yang hanya berisi zikirnya saja itu lemah. Tapi dikuatkan oleh jalur lain, jalur tadi itu, jalur At-Tirmidzi, juga Abu Dawud, juga Ahmad. Jalurnya sama semua. Nah, semua melalui jalur Muhammad bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Melalui jalur Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Tidak ada yang keluar dari jalur itu. Yang ada pernyataan bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As sampai menggantungkan tulisan zikir itu ke anaknya yang belum balik. Dan riwayat jalur ini mengandung kelemahan dari sisi Muhammad bin Ishaq itu mudallis. Dan seorang mudallis itu, ya, dia
Kalau meriwayatkan secara an-anah, maka periwayatannya lemah. Periwayatannya lemah, dan itu sudah dipahami oleh para ulama hadis. Nah, maka kalimat zikir tadi, kalau dari dua riwayat itu, ketika digabungkan menjadi kuat. Bacaan zikirnya benar, tapi perbuatan sahabatnya sebagai tambahan yang hanya lewat jalur Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, itu lemah. Wajar bagi orang yang memahami penjelasan tersebut. Dari ulama terdahulu bagaimana? Apa ada contohnya? Kita ambil contoh dalam Sunan Abi Dawud, dalam Kitabus Shalah, bab ma yaqulu ar-rajul fi ruku'ihi wa sujudihi. Sebuah hadis tentang bacaan dalam rukuk dan sujud. Disebutkan sebuah jalur riwayat oleh Abu Dawud an Uqbah bin Amir bimaknahu, dari Uqbah bin Amir secara makna. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi thalathan, wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalathan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ruku, beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi thalathan, membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Dan jika beliau sujud, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalathan, 3 kali. Qala Abu Dawud berkata, wa hadhihi ziyadah nakhafu an la takuna mahfudhah. Dan tambahan kalimat ini, tambahan kalimat wa bihamdih maksudnya, kami khawatir itu tidaklah mahfudh, artinya termasuk riwayat yang syadz, yang ganjil, yang lemah. Jadi yang benar subhan rabbiyal azimnya sudah benar, tambahan wa bihamdinya itu yang kami khawatirkan tidak berasal dari riwayat yang mahfuz tapi syadz. Gitu. Kenapa? Karena jalur riwayat ini ada berasal dari perawi yang mubham, an rajulin. Kalau hanya dari satu jalur lemah itu saja wa bihamdihnya, tidak ada penguat yang lain, maka tambahannya lemah. Sedangkan kalimat yang sebelumnya itu kuat, karena dikuatkan oleh jalur riwayat yang lain. Maka ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani itu bukan seperti yang dikatakan oleh Syekh Ar-Razi tadi.